Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat masih diperkenankan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang lalu. Dan alhamdulillah kita telah laksanakan saum di bulan Ramadan. Maka pada pagi hari ini kita bertumpul di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu sunnah, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik itu ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita dijadikannya sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id man taqwahu yazid. Yang dikatakan orang yang layak merayakan hari Idul Fitri, orang yang layak merayakan hari kemenangan, bukanlah orang yang semata berpakaian baru, tetapi orang yang layak untuk merayakan Idul Fitri yaitu orang-orang yang nilai takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini gema lantunan takbir membahana di seluruh pelosok penjuru bumi. Alunan takbir, tahmid dan tahlil bergema di seluruh bumi. Umat Islam merayakan hari kemenangannya. Umat Islam merayakan hari kemenangan karena telah menang melawan setan dan hawa nafsu selama melaksanakan bulan Ramadan. Dan di hari ini pula umat Islam layak untuk berbahagia dan bergembira. Hari ini adalah hari kebahagiaan, hari kegembiraan bagi kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Kaum muslimin di hari ini berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, memakai pakaian baru, menikmati berbagai macam-macam makanan dan hidangan,
Dan memang hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Di mana sebelumnya Allah menyuruh kita untuk menahan nafsu makan dan minum. Maka hari ini kaum muslimin bergembira dengan menikmati hidangan yang beraneka macam. Tetapi bisa jadi di hari yang bahagia ini ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidak lagi bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Karena mereka telah berpulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka yang ditinggalkan keluarganya di hari ini mampu bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang telah mendahului kita, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Di hari ini sebahagian kaum muslimin mayoritas merayakan salat Id hari Idul Fitri dengan segala kegembiraan. Tetapi hari ini di bumi yang nun jauh di sana, di bumi Gaza, Palestina, saudara-saudara kita tidak mampu merayakan salat Id dengan suasana gembira sebagaimana yang kita rayakan pada hari ini. Rumah-rumah mereka hancur. Mereka hidup di pengungsian-pengungsian yang tidak layak. Mereka ditimpa kelaparan dan kedinginan. Banyak yang mati di antara mereka bukan lagi karena bom-bom tentara Israel, tetapi mereka juga mati karena lapar dan kedinginan. Ya Allah ya Rabbi, betapa sedihnya nasib umat Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka, menguatkan iman mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kita karena kita belum bisa banyak berbuat membantu mereka. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah. Di pertengahan Ramadan yang lalu, di saat kaum muslimin khusyuk melakukan ibadah puasa, di saat-saat kaum muslimin melaksanakan makan sahur, tentara Yahudi laknatullah alaihim, mereka melanggar perjanjian gencatan senjata. Di saat kaum muslimin di Gaza melaksanakan makan sahur, mereka melepaskan bom-bom dari pesawat-pesawat tempur mereka. Mereka menargetkan rumah-rumah petinggi-petinggi pemimpin jihad yang ada di Palestina. Mereka termasuk menargetkan salah satu pentolan yang memang dicari oleh mereka, diburu oleh mereka, yaitu sang mujahid Naji bin Abu Saif, yaitu Abu Hamzah, juru bicara jihad Islam yang memang dicari oleh mereka. Pada subuh hari itu Abu Hamzah dan beberapa petinggi Hamas menjadi target pengeboman mereka. Sehingga di saat Abu Hamzah bersama istrinya dan anaknya yang masih kecil sedang melaksanakan makan sahur, bom-bom Yahudi laknatullah alaihim menghancurkan rumah mereka dan menghancurkan rumah petinggi-petinggi Hamas. Sehingga syahidlah Abu Hamzah dan beberapa petinggi Hamas dan ratusan kaum muslimin yang lain di waktu sahur itu. Ratusan kaum muslimin Gaza syahid di saat mereka melaksanakan ibadah makan sahur. Maka mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kesyahidan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dalam surga Firdausul A'la bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud wal musyrikin. Kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Allah mengingatkan, ayat ini turun kepada Rasulullah 14 abad yang lalu, di mana di Madinah ada orang Yahudi, ada orang musyrik. Allah turunkan ayat ini. Kau akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Allah menyebut yang pertama al-Yahud, Yahudi, ya. Dan yang kedua orang-orang musyrik, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Jadi permusuhan, kebencian Yahudi ini mengalahkan kebencian orang musyrik kepada kaum muslimin. Mereka lebih benci daripada bencinya orang muslim musyrik kepada orang-orang beriman. Ini sejak zaman Nabi. Dan kebencian mereka itu sifatnya abadi. Sampai kapanpun mereka tetap benci kepada kaum muslimin. Karena sebelum Rasulullah diutus ke permukaan bumi, Bani Israel, orang-orang Yahudi, mengetahui dari isi kitab mereka Taurat. Allah berjanji Allah akan melahirkan seorang nabi akhir zaman, penutup segala nabi, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ternyata nabi yang Allah bangkitkan saat itu menjadi penutup segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan dari keturunan garis Bani Israel, tetapi dari garis Bani Ismail. Itulah yang membuat orang-orang Yahudi tidak akan pernah senang dan selalu memusuhi Islam sampai kapanpun. Dan ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kalian, hai orang-orang beriman, sampai kalian mau mengikuti milah mereka. Ayat ini begitu jelas. Allah ingatkan dua bangsa ini sekali-kali tidak akan rela, tidak akan senang kepada kalian orang beriman. Ya. Sebelum kalian mengikuti milah mereka, kalian mengikuti agama mereka, kalian mengikuti sistem hidup mereka. Agama biasa disebut din, ya. Milah, din sama. Ya. Din adalah nizamul hayat, aturan untuk mengatur hidup. Ya, jadi din itu adalah aturan untuk mengatur hidup. Milah itu din. Maknanya orang Yahudi ini tidak akan pernah ridho kepada orang Islam sampai orang Islam ini mau mengikuti cara-cara hidup mereka, termasuk dalam masalah agama mereka. Ya. Sebelum umat Islam mengikuti cara pola hidup mereka, mereka tidak akan pernah ridho. Dan Yahudi dalam melaksanakan misinya selalu Yahudi memakai, ya, menggandeng sahabatnya, yaitu orang-orang Nasrani. Ayat ini jelas disebut dua. Dalam rangka menghancurkan Islam, Yahudi selalu memanfaatkan orang Nasrani. Lihatlah hari ini Gaza, kota kecil, dihancurkan, dilululantakkan oleh mereka yang didukung oleh 24 negara.
Yang punya proyek perang ini Yahudi, tetapi yang mendukung 24 negara ini Nasrani. Saksikan hari ini. Ya, jadi ayat ini benar. Ya. Orang Yahudi selamanya, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini bahwa sifat permusuhan orang Yahudi itu selamanya. Ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. Ya. Ini yang harus kita pahami, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id rahimakumullah. Ya. Abadi permusuhan mereka, dan mereka memanfaatkan orang Nasrani untuk menghancurkan umat Islam. Ya. Maka kita saksikan pada hari ini, ya, Yahudi bukan saja menghancurkan umat Islam secara fisik, tetapi ketahuilah, Yahudi tidak semata menghancurkan, memerangi umat Islam secara fisik, tetapi Yahudi juga menghancurkan umat Islam. Akidahnya dihancurkan, peradabannya dirusak. Ya, bukan dengan fisik saja, tetapi akidah dan peradabannya dihancurkan oleh Yahudi melalui tangan-tangan orang-orang Nasrani. Dan permusuhan Yahudi kepada Islam bukan hanya sebatas masalah memperebutkan sejengkal tanah Palestina, bukan itu. Tetapi permusuhan Yahudi kepada Islam yaitu masalah eksistensi keberadaan Islam, masalah akidah, masalah peradaban. Maka Yahudi permusuhannya bukan hanya ditujukan kepada kaum muslimin Palestina, di seluruh dunia di mana ada orang Islam, mereka akan selalu memusuhi kaum muslimin. Jangan lupa, dua cara ini ditempuh oleh Yahudi. Diperangi secara fisiknya, diperangi secara akidahnya. Dan ini terjadi. Maka Allah ingatkan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak berhenti, selalu ingin memerangi, memusuhi kalian sampai kalian itu murtad. Sampai kalian itu murtad dari agama kalian, jika mereka mampu. Ya. Jelas ayat ini. Selalu mereka memusuhi, targetnya apa? Umat Islam murtad. Murtad di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya bermakna pindah agama dari Islam ke Nasrani, pindah dari Islam ke Yahudi. Karena sejatinya Yahudi tidak mencari pengikut untuk dimasukkan dalam agama mereka. Lain dengan Nasrani. Orang Yahudi agamanya hanya untuk orang Yahudi. Mereka tidak mengajak orang untuk masuk agama Yahudi, tetapi mereka ingin merusak akidah umat Islam. Dan hari ini bisa kita saksikan, mereka tidak berhenti berusaha untuk membuat umat Islam ini murtad. Murtad di sini sebagian ulama menjelaskan, Syekh Abdul Azam rahimahullah menjelaskan murtad yaitu umat Islam yang sudah tidak lagi berpegang kepada agamanya. Dia campakkan Islam, dia buang Islam, kemudian dia warnai hidupnya dengan kehidupan orang-orang non-muslim. Islam dicampakkan, dia isi kehidupannya, dia hidup dengan cara-cara orang-orang non-muslim. Ini menurut sebagian ulama murtad juga seperti itu maknanya. Dan ironinya hari ini kaum muslimin di seluruh dunia merasa aman-aman saja, merasa tidak diperangi karena tidak ada darah mereka yang tertumpah. Mereka menganggap yang diperangi oleh Yahudi hanya orang Palestina. Ini kekeliruan yang fatal. Ketahuilah hari ini di seluruh dunia Yahudi sedang melaksanakan proyek memerangi kaum muslimin, dihancurkan akidahnya umat Islam. Sayangnya dua ayat tadi tidak banyak mendapat perhatian kaum muslimin. Dua ayat tadi hampir jarang dibahas di mimbar-mimbar. Padahal itu peringatan dari Allah. Hati-hati dua bangsa ini. Mereka tidak berhenti memusuhi kalian. Targetnya bagaimana? Akidah kalian dirusak, kalian dimurtadkan dari agama kalian. Umat Islam menganggap aman-aman saja karena tidak ada darahnya yang ditumpahkan.
Padahal hari ini Yahudi sedang melaksanakan proyek-proyek pemurtadan di seluruh dunia, di negeri-negeri Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Pada tahun 1939 ada seorang tokoh misionaris yang bernama Samuel Zwemer. Samuel Zwemer tahun 1939 berpidato di Yerusalem, Palestina. Dia kumpulkan para misionaris dari seluruh dunia. Kemudian di hadapan misionaris ini Samuel Zwemer menitipkan pesan, memberikan perintah. Tugas kalian wahai para misionaris bukan menjadikan umat Islam itu pindah ke agama kita. Bukan itu tugas pokok kalian. Tetapi tugas pokok kalian adalah jadikan umat Islam sebagai umat yang tidak lagi mencintai agamanya. Jadikan umat Islam menjadi orang Islam yang memusuhi agamanya sendiri. Jadikan pemuda-pemuda Islam, pemuda penghayal, pemuda pemabuk yang tidak berpikir agamanya, yang tidak berpikir masa depannya. Itu tugas terpenting. Agamanya nggak usah diganggu. Ya. Ini target mereka. Biarkan agamanya. Tapi bagaimana tanamkan pengaruh, ya, untuk merusak akidah mereka sehingga diharapkan umat Islam itu benci dengan agamanya sendiri. Umat Islam sinis dengan orang-orang Islam. Dan ini tidak dirasa. Ini sedang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Umat Islam tak paham Islam, memusuhi agamanya sendiri. Yahudi dengan kekuatan dananya, dengan kekuatan medianya, memanfaatkan seluruh potensi dalam rangka mencuci otak dan akal umat Islam, dalam rangka menghancurkan akidah umat Islam. Ditempuh berbagai macam cara. Targetnya bagaimana umat Islam tidak lagi berpegang kepada agamanya. Dan mereka selalu memanfaatkan orang-orang Nasrani. Maka dalam salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Namir Al-Khattabi, Syekh Muhammad Namir Al-Khattabi menulis satu buku yang dikutip dari seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, yaitu Dr. Roger Geraudi. Roger Geraudi adalah seorang Yahudi Prancis yang kemudian masuk Islam. Ya. Syekh Muhammad Namir mengutip daripada tulisan beliau. Dalam buku Dendam Barat dan Yahudi terhadap Islam dijelaskan oleh Roger Geraudi. Setidaknya ada 3 cara. 3 cara yang dianggap ampuh untuk menghancurkan umat Islam. Yang pertama, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Ya. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dari agamanya maksudnya. Ini yang pertama. Ya. Bagaimana umat Islam bisa tidak kenal Quran, buta Quran, tidak cinta Quran? Akibatnya tak paham agama karena tak bisa ngaji. Dia tidak tahu isi Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Ini sedang terjadi. Bagaimana cara untuk menjauhkan umat Islam dengan Al-Quran? Caranya yaitu perbanyak, munculkanlah musik-musik untuk menghancurkan Al-Quran itu. Munculkan musik-musik untuk menyanyi Al-Quran. Ya. Dan ini persis dengan apa yang dialami Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, ya, di Mekah, menyampaikan ayat, mendakwahi kaum musyrikin, orang-orang musyrik yang lain itu berdiri di dekat Rasulullah. Mereka mengganggu Rasulullah dengan bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi. Ya, sehingga Allah jelaskan dalam surat Fussilat ayat 25. Ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya. Dan orang-orang kafir itu berkata kepada sesama orang kafirnya, jangan kalian dengar Quran itu dengan serius. Dan buatlah hiruk pikuk. Buatlah hiruk pikuk supaya orang-orang kita tidak mendengar bacaan Quran.
supaya kita menang. Jadi dalam rangka mereka menutup Al-Quran itu dimunculkan musik. Di mana Rasulullah menyampaikan Quran, di situ mereka bertepuk tangan, bersiul, bernyanyi-nyanyi. Hari ini itu terjadi. Ya. Quran sudah dikalahkan oleh musik. Dan ini berlaku di seluruh dunia Islam. Sehingga umat Islam lebih mencintai musik daripada Quran, kitab sucinya. Maka bagaimana tidak hancur akidah kaum muslimin? Ya, bahkan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, terjadi di pusat Islam di Saudi sana. Beberapa waktu yang lalu ada Riyadh Season. Ya, di kota Riyadh mengundang biduan-biduan orang-orang kafir-kafir yang najis itu mengadakan konser-konser musik di kota Riyadh. Setelah itu diadakan lagi di Jeddah. Yang diundang ini orang-orang kafir. Ya, yang Allah katakan innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis kata Allah. Najis i'tiqadnya. Diundang oleh mereka mengadakan konser di Riyadh, mengadakan konser di Jeddah. Wanita-wanita yang tadinya memakai niqab, memakai cadar, rame-rame mendatangi konser musik, dilepas kerudung-kerudung mereka. Mereka ikut bertepuk-tepuk tangan dan bernyanyi-nyanyi. Sudah terjadi. Ya, jauhkan mereka dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Perbanyak musik-musik. Tidak hanya terjadi di negeri kita, terjadi di pusatnya Islam. Dari hebatnya mereka. Cara yang kedua, kata Dr. Roger Jeraudi, Yahudi yang kemudian sudah Muslim. Cara yang kedua, buka tempat hiburan yang banyak. Buka tempat hiburan-hiburan yang banyak. Dan ini telah terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib sampaikan sebagai rasa cinta dan tanggung jawab kami di hadapan Allah. Ya. Kami sampaikan ini apa adanya. Buka tempat hiburan yang banyak. Saksikan pada hari ini. Bar-bar, kafe-kafe, nggak usah jauh-jauh kita, nggak usah berjalan berpuluh-puluh kilo. Di dekat-dekat sini bertebaran kafe-kafe. Malam hari suara musik jedak-jeduk. Isinya tidak mungkin orang baca Quran di sana. Isinya pasti orang minum khamr ditemani wanita. Ini yang disebut dunia dugem. Kalau di kota jangan tanya lagi, sudah menjamur. Bar-bar, kafe-kafe, isinya yang banyak, mulai dari pelayannya sampai satpamnya muslim. Di dalam kafe dan bar-bar itu mereka minum mabuk, ditemani wanita-wanita malam. Kemudian setelah itu mungkin bisa saja mereka berzina. Ya. Di kafe-kafe itu mereka juga ya, memakai narkoba. Dan ini bukan rahasia, ini sudah banyak kasusnya yang tertangkap. Mereka minum mabuk, minum khamr, mereka konsumsi narkoba. Di mana? Bukan di depan masjid, di kafe. Ya, didampingi oleh wanita-wanita jalan. Ini sedang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Sangat menyedihkan. Miras narkoba hari ini di kota kita Bima ini luar biasa. Luar biasa. Di bulan Ramadan ini, pertengahan Ramadan, terjadi satu peristiwa pembunuhan di daerah Penatoi. Yang membunuh peminum khamr, mabuk, yang dibunuh juga peminum khamr. Kalau kita rajin baca, kita pasti tahu. Yang membunuh peminum khamr, yang dibunuh peminum khamr. Terjadi di bulan Ramadan. Terjadi lagi dua pasang remaja, ya, laki dan wanita, berduaan di dalam kamar. Bapak ibunya ada di rumah. Mereka berduaan dua pasang di dalam kamar bulan Ramadan. Terjadi di kota kita Bima. Apa kita mau diam? Apa kita diamkan? Baru 2 hari yang lalu terjadi penggerbekan. Kasus narkoba. Ya. Dan pemakai narkoba ini di Bima luar biasa. Yang menyedihkan,
dan menyayat hati kami. Mulai dari pemakainya, pengedarnya, bandarnya, kullu muslim, semuanya muslim. Di Bima ini yang pakai, yang edarnya, bandarnya, semuanya Islam. Apa kurang cukup bukti bahwa apa yang dikehendaki Yahudi dan Nasrani sudah terjadi? Apa kurang cukup bukti? Bahkan 2 hari yang lalu, salah seorang politisi di negeri ini, Akbar Faisal di dalam channel YouTube-nya menyiarkan penangkapan ratusan kilo narkoba yang siap edar. Ratusan kilo. Di mana ditangkap? Di PIK 2, Pantai Indah Kapuk. Tempatnya, markasnya orang-orang Cina. Bukan fitnah ini. Ya, Akbar Faisal politisi, bukan orang kaleng-kaleng. Ratusan kilo ditangkap di PIK 2, di perumahan elit orang-orang Cina. Ya, nilai daripada narkoba yang ditangkap itu 1 triliun yang siap untuk dikonsumsi dan diperkirakan akan habis barang itu hanya dalam waktu 3 minggu. Ya, yang bisa memenuhi kebutuhan 1,4 juta pemakai. Bayangkan. Inilah nasib kita di negeri ini. Ya, maka teringat bagaimana Inggris pernah menjajah Cina, tapi tidak dengan kekuatan senjata. Cina pernah dijajah Inggris, terkenal dengan apa yang disebut perang candu. Inggris mendrop candu, didrop banyak-banyak sehingga orang-orang Cina rata-rata menjadi pecandu-pecandu. Otak mereka rusak. Ya, mulai dari rakyat sipil sampai pejabat, otaknya rusak. Sehingga dalam keadaan mereka otaknya rusak, mereka lemah. Inggris mulai mencaplok salah satu wilayah Cina. Hong Kong lepas dari Cina. Akhirnya Cina lama-lama sadar bahwa mereka dilemahkan lewat candu. Dan hari ini strategi Inggris dipakai oleh Cina untuk menghancurkan negeri-negeri Islam termasuk Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, sadarlah. Ya, proyek penghancuran akidah oleh Yahudi dan Nasrani sedang terjadi di negeri kita, sedang terjadi bahkan di kota kita. Kita tidak pernah mau mengambil perhatian. Ya, sehingga hari ini kita saksikan ya, efek daripada rancangan-rancangan program yang sudah mereka lakukan tadi. Ya, hari ini kita dapati kelakuan orang Islam nyaris tidak ada bedanya dengan mereka. Yang ketiga, cara ketiga, adu domba di antara umat Islam. Ya. Jauhkan dari Al-Quran. Yang kedua, buka tempat hiburan yang banyak. Ketiga, adu domba sesama umat Islam. Kita saksikan sekarang. Ya, kiai berantem dengan ustaz. Kiai berantem dengan ustaz. Pakai dalil. Senjatanya sama-sama dalil. Di saat mereka berantem, Yahudi terus dengan rajin melalui kaki tangannya menghancurkan umat Islam. Mereka lalai. Masih banyak perkara yang harus dipentingkan. Masih banyak perkara yang harus diutamakan. Masih banyak umat Islam yang tak sholat. Masih banyak umat Islam yang Ramadan tidak puasa. Mereka lalai. Mereka sibuk berantem sesama orang alim. Ini sedang terjadi. Maka saksikan, hadirin jemaah salat Id rahimakumullah, hari ini target mereka telah tercapai. Akidah kaum muslimin telah dicabut dari akarnya, ditukar dengan budaya-budaya dan pola hidup mereka. Sikap hidup umat Islam sebahagiannya nyaris tidak berbeda dengan cara hidup mereka. Kalau kafir mabuk, umat Islam pun mabuk. Kafir berjudi, umat Islam pun berjudi. Kalau orang kafir zina, umat Islam pun berzina. Kalau orang kafir menghalalkan riba, umat Islam juga menghalalkan riba. Ini sedang terjadi. Ya, maka benar peringatan Allah, ya, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'unna sananan
qablikum shibran bi shibrin dira'an wa dira'in hatta law dakhalu fi hajrid dab la tabi'tumuhum. Kalian nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian akan mengikuti pola tingkah orang-orang sebelum kalian. Ya. Bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak, la tabi'tumuhum, kamu pun akan masuk ke lubang biawak. Kulna, sahabat bertanya, kami para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nabi sudah mengingatkan nanti kalian akhir zaman akan mengikuti dua bangsa ini. Perlahan tapi pasti. Maksudnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Perlahan tapi pasti. Walaupun mereka masuk ke lubang biawak, walaupun mereka melakukan perbuatan yang paling keji, itu maksudnya la tabi'tumuhum, kalian pun akan melakukannya. Ini sedang terjadi. Mohon maaf, jamaah salat Id rahimakumullah. Ini sebagai rasa cinta ya dari kami pribadi, kami harus sampaikan. Kita tidak rela, wallahi kita tidak rela umat Islam dihinakan. Kita tidak rela akidah umat Islam dihancurkan. Bagaimanakah nasib umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10-20 tahun ke depan? Kalau hari ini sudah seperti ini, bagaimana nasib pemuda-pemuda kita 10-20 tahun ke depan? Padahal mereka aset-aset bangsa. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Hari ini dirusak akidah mereka. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka benar ya, semua yang terjadi pada hari ini di depan mata kita dengan nyata terjadi. Ya. Sampai Rasulullah juga mengingatkan, ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sebenarnya tinggi. Tidak ada yang mampu menandingi ketinggian dan kemuliaan Islam. Tetapi kata Syekh Muhammad Abduh, dia komentari hadis Nabi ini, walakin mahjubu lil muslimin. Ketinggian, kemuliaan Islam itu terhalang dengan sikap orang Islam itu sendiri. Sehingga Islam itu tak kunjung tinggi, Islam tidak kunjung mulia. Islam terhina hari ini akibat pola umat Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang berbeda terjadi di bumi lain. Di saat kaum muslimin di negeri-negeri Islam dihancurkan oleh mereka akidahnya. Di Amerika, di Eropa, orang-orang non-muslim berlomba-lomba mereka masuk Islam dan tidak bisa dibendung. Sekali lagi, di Eropa dan di Amerika, orang-orang non-muslim berlomba-lomba masuk ke agama Islam. Mereka pelajari Islam. Mereka sudah bosan mabuk. Mereka sudah bosan narkoba. Mereka sudah bosan bergaul seks bebas. Hati mereka kosong. Kemudian mereka mencari ketenangan. Akhirnya mereka mencoba mempelajari Islam. Mereka temukan Islam. Mereka temukan kedamaian di dalam Islam. Masuklah mereka menjadi muslim. Dan menjadi muslim yang baik. Mereka buang khamr. Mereka buang narkoba. Mereka jauhi pergaulan bebas. Mereka menjadi muslim yang taat. Sedang terjadi di Eropa dan Amerika. Yang menyedihkan hati, apa yang sudah dibuang oleh orang-orang non-muslim, mereka sudah bosan khamr, bosan narkoba, bosan seks bebas, mereka sudah buang itu. Apa yang sudah dibuang oleh orang-orang non-muslim, hari ini umat Islam yang mengambilnya. Umat Islam yang melakukannya. Ini musibah. Wallahi, kami kasihan melihat nasib umat ini. Jangan salah paham kepada kami. Kami tidak sedang ingin mencela umat Islam, tapi kami ingin mengingatkan saudara-saudara kami seiman agar mereka selamat daripada azab Allah. Wallahi kami tidak benci kaum muslimin. Mereka tetap adalah saudara kita.
Walaupun mereka rusak, mereka tetap saudara kita yang memang harus kita selamatkan. Maka melalui mimbar yang mulia ini, yang khotib berwasiat untuk diri kami dan untuk semuanya. Mari kita sadari dan kita bangkit. Kita lawan propaganda busuk orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan akidah Islam. Ya, kita lawan mereka. Propaganda mereka harus kita hadapi. Ya, jangan sampai umat Islam ini menjadi parah. Ada beberapa cara untuk menyelamatkan ya akidah umat Islam hari ini. Setidaknya ada 3 cara. Yang pertama, jaga anak-anak kita, pemuda-pemuda kita dari pergaulan, lingkungan pergaulan yang rusak. Masukkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Wakafkan anak kita, kirim dia menuntut ilmu supaya akidahnya kuat, supaya mereka menjadi orang berilmu. Wakafkan anak kita ya, dengan tujuan supaya mereka selamat, kita pun selamat. Ini cara pertama. Jaga pergaulannya, kirim mereka ke sekolah-sekolah Islam dan pondok-pondok pesantren. Insya Allah selamat. Cara kedua, tidak ada jalan lain. Hari ini dakwatus syaitan, seruan setan, ajakan setan masih jauh lebih kuat daripada seruan Allah. Maka cara yang kedua, gencarkanlah dakwah-dakwah Islam di berbagai penjuru. Kirim para dai. Alhamdulillah kami tiap Jumat kami kirim 10 bahkan belasan dai di kota dan kabupaten. Tujuan kami apa? Supaya umat ini selamat. Ya. Supaya umat ini selamat dan supaya ada alasan pelepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah berbuat ya Allah. Yang kedua, sebarluaskan, gencarkan dakwah Islamnya. Yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, perintahkan orang untuk berbuat baik. Cegah orang dari berbuat yang mungkar, yang keji. Kami hanya dai kampung. Kami hanya bisa menyeru, menyelamatkan umat lewat mimbar-mimbar seperti ini. Kami hanya bisa berteriak-teriak di mimbar-mimbar ini. Tapi kami tidak punya kuasa. Kami tidak punya otorita untuk mencegah mereka. Kami tidak punya kuasa untuk mencegah dan menahan mereka untuk tidak berbuat. Karena kami tak punya kuasa. Kami hanya dai yang bisa menyeru melalui mimbar-mimbar. Maka wahai saudara-saudaraku yang punya kuasa, wahai para aparat, manfaatkan kuasa yang ada di pundak kalian ini untuk menjaga umat, untuk menjaga anak-anak muda, aset-aset bangsa kita. Manfaatkan jabatan yang Allah titipkan untuk menjaga mereka. Karena kami tak punya kuasa. Ya. Andalah yang punya kuasa yang hari ini Allah titipkan jabatan ya, sebagai aparat. Cegah mereka. Ini cara ketiga. Maka hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah. Terakhir, khotib sampaikan. Mari, sebagai apapun kita pada hari ini, kita sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai pedagang, sebagai aparat, sebagai pejabat, sebagai pemimpin, mari kita ikut andil untuk membela Islam. Mari kita ikut andil untuk memuliakan Islam. Dan naudzubillah, jangan sampai sebaliknya. Sebagai apapun kita hari ini, jangan sampai kita turut andil untuk menghancurkan Islam. Karena nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Islam tak cukup hanya kita bicarakan, kita diskusikan. Islam ini harus dibela kehormatannya. Islam harus kembali diangkat, ditinggikan, dimuliakan di tempatnya yang semula. Mari kita ikut ambil bagian dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Dukung dakwah-dakwah Islamiyah. Ya. Karena kita semua nanti akan ditanya di hadapan Allah. Dan Allah tak butuh kita. Islam tidak butuh kita. Kita yang butuh Islam. Ya. Salah seorang mujahid dakwah, Syekh Ahmad Didat mujahid dakwah yang telah mengislamkan ribuan orang di seluruh dunia. Syekh Ahmad Didat itu pernah berkata,
Al-Islamu bika au bidunika sayantasir. Islam itu ada kalian ataupun tidak ada kalian, Islam tetap akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah. Ya. Amma anta fabidunil Islam sataksazir wa tadiu. Adapun kalian tanpa Islam, kalian akan sesat. Kalian akan hilang di telang zaman. Kita yang butuh Islam, Islam dijamin Allah akan menangkan. Ya, maka marilah kita punya andil untuk membela kehormatan Islam ini. Jaga generasi kita ini, selamatkan mereka. Jangan biarkan mereka tersesat. Kita cinta kepada mereka, dan ini sebagai alasan pelepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Itulah khutbah wasiat Idul Fitri yang mampu khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kami sebagai alasan di hadapan Allah bahwa kami telah sampaikan semuanya. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwananal muslimin mustad'afin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma 'alaikal yahud, Allahumma dammirhum, Allahumma zalzilhum wa adzibhum 'adzaban syadida ya Allah ya Rabbi ya Qawi ya Aziz. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.